Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ya, kita bahas hari ini tentang membuat CV yang keren supaya bisa memastikan kita menjadi pilihan di dunia kerja. Yang pertama adalah kita tentukan format. Ada format yang sifatnya kronologis. Ini cocok untuk para sahabat yang pengalaman kerjanya teratur atau fokus pada satu job. Yang kedua fungsional. Ini lebih ke arah para sahabat yang memang karirnya atau jobnya itu berganti-ganti. Kalau yang fungsional ini fokus pada pencapaian ketika para sahabat di posisi yang sebelumnya. Atau yang ketiga sifatnya kombinasi. Nah, dua-duanya digabung nih, struktural dan fungsional. Nah, itu pilihan sesuai dengan kondisi dari para sahabat tentunya. Yang nggak kalah penting, kita juga harus menentukan dan memahami dari posisi yang dilamar supaya relevan CV-nya. Setiap pekerjaan pasti memiliki kriteria yang berbeda-beda. Soroti pengalaman dan keterampilan yang paling relevan dengan pekerjaan yang dituju. Jangan terlalu jauh ya dengan CV dan pekerjaan yang kemudian para sahabat ingin lamar begitu. Tips selanjutnya, gunakan kata kunci relevan. Kenapa? Karena perusahaan sering menggunakan ATS, Applicant Tracking System, untuk menyaring CV. Gunakan kata kunci yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan. Cantumkan informasi kontak yang jelas. Nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email profesional supaya bisa terjalin komunikasi yang efektif. Ringkasan profil yang kuat dan singkat, jangan terlalu panjang juga. Jelaskan cara singkat keahlian, pengalaman, dan tujuan karir para sahabat yang relevan ya tentunya dengan job yang ingin dilamar. Cantumkan juga pengalaman kerja dengan detail. Sebutkan nama perusahaan, posisi, dan durasi bekerja. Deskripsikan secara jelas, tegas gitu ya. Tugas dan tanggung jawab serta pencapaian yang diraih ketika para sahabat bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Pendidikan dan keterampilan dengan rinci itu juga perlu kita tampilkan dalam CV. Sertakan juga nama institusi, jurusan, gelar, dan tahun lulus supaya kita bisa tampilkan pendidikan kita, kompetensi kita secara formal apa saja. Kalau perlu juga bisa dicantumkan keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan pekerjaan yang para sahabat lamar. Bahasa yang jelas dan efektif. Jangan terlalu luas begitu ya, nggak relevan. Kalimat aktif dan hindari penggunaan bahasa yang berlebihan. Itu juga menjadi catatan yang nggak boleh kita lakukan dalam membuat CV yang efektif. Gitu ya. Contoh misalnya kita gunakan kata mengelola, mengembangkan, dan sebagainya sehingga bisa menampilkan deskriptif yang jelas pengalaman para sahabat ketika bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Gitu ya. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa yang dapat mengurangi kesan profesional dari para sahabat. Typo-typo tuh terutama tuh ya. Jangan sampai ada. Cek dengan detail. CV juga kalau bisa desainnya menarik tapi tetap profesional, penggunaan warna dan lain-lain itu ya juga perlu menjadi perhatian. Layout juga font yang mudah dibaca begitu ya sehingga artinya bisa memberikan pemahaman yang jelas dan profesionalisme kita tetap terjaga. Nggak boleh tuh yang sisi yang perlu diperhatikan juga simbol-simbol berlebihan tuh ya terlalu banyak ikon-ikon yang nggak penting itu juga nggak boleh. Kalau boleh bersaran, kalau punya referensi itu cakep tuh. Dari bos, rekan, seprofesi, dan lain-lain. Dan cantuman juga nomornya supaya bisa dihubungi dan bisa divalidasi gitu ya. Sekarang banyak sekali template-template CV yang bisa para sahabat gunakan. Tapi tetap pastikan ini relevan dengan kepribadian para sahabat dan pekerjaan yang para sahabat akan lamar begitu. Yang pasti nggak boleh terlalu berlebihan atau sampai berbohong begitu ya. Untuk menampilkan diri para sahabat karena ini pasti akan ke-track oleh para HR atau HC di perusahaan gitu. Yang kalau bisa juga secara komunikasi ya, nomor WA aktif, email juga harus ada karena sekarang ini juga selain mekanisme lewat komunikasi lewat WA bisa juga lewat email. Jadi pastikan profesional emailnya dan bisa dihubungi begitu. Nah, inilah sederhana bagi para sahabat untuk memastikan CV yang dibuat itu bisa menjadi kabar baik buat diri para sahabat dan pekerjaan yang para sahabat ingin sasar, ingin lamar supaya bisa tercapai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Salam kompeten.